Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Waalaikumsalam lagi ke warahmatullah. channel YouTube saya, Pak Habib True Story. True story. Karena ada dua Prof. Samsul. Jadi Pak Habib Channel dengan Habib True Story. Apa Habib bedanya True Story itu? ini isinya macam-macam. Yang true story. Iya, kalau yang Pak Habib Channel itu sekarang di Pak Imam. Oh, true story itu ya real life ya. Iya. Cerita-cerita Iya, orang. cerita-cerita. Menarik itu. Dan itu memberi inspirasi ya. Iya. Saya udah berkali-kali datang ke rumah Prof. Samsul. Dulu pernah kan nyari di sini baru ketemu. Oh iya, Bapak ngasih itu apa? Pohon apa? Talang, apa telang? Telang. Dan itu Akhirnya udah ketemu sana. iya. Tapi kan saya nggak pernah masuk. Maaf ya, bayangan saya underestimate. Lihat rumah di sini kecil banget rumahnya. Akhirnya saya belum pernah masuk. Maaf. Begitu masuk saya terpesona karena dilewatkan perpustakaan. Jadi lebih perpustakaan SMA manapun. Ini terlalu dilebih-lebihkan itu. Ini luar biasa. Lebay gitu kan. Apa yang Prof. Samsul lakukan dengan ya ini sebenarnya meneruskan apa namanya kebiasaan ya. Terutama mulai kuliah. Kuliah itu sejak S1 dan saya banyak dosen, tapi tentu saya menaruh hormat ya pada semua dosen karena saya ini kan didoktrin ya oleh kearifan lokal ya, local wisdom Madura. Itu ada value Pak, Bebu, Guru, Ratoh. Jadi 4 ini yang harus dihormati. Itu filosofi yang luar biasa itu. Di samping ada filosofi yang lain. Bapak, Ibu, Guru, dan pimpinan. Ini saya pegang sampai sekarang ini. Pimpinan. Tidak harus rektor, wakil rektor, pimpinan. Guru, Pak Habib adalah guru saya. Dan dulu S1 ketemu saya di Tarbiyah. Bapak pernah ngisi seminar di Student Center dan kami sangat senang ya, apalagi waktu S1 ya? S1 ada cerita sekolah di Amerika dan seterusnya itu. Nah, ketertarikan pada buku semakin ya di S1, terutama ketika saya dapat kuliah di Pak Malik, Allah yarham. Oh ya. Pak Malik Fajar itu saya sebut waktu saya orasi guru besar. Saya dapat guru besar tahun 2008 ya. Alhamdulillah ketika umur 40 tahun itu. Nah, saya sebut beliau itu di orasi saya sebagai inspiring teacher. Dosen atau guru yang menginspirasi. Alih-alih sekedar memotivasi. Di beberapa kesempatan saya bilang, apa sih beda antara motivasi dengan inspirasi? Apa beda antara inspirator dengan motivator? Kalau motivator itu cukup mengatakan bahkan terhadap apa yang tidak pernah dia kerjakan. Jadi motivator itu mengatakan apa yang dia tidak pernah lakukan. Ya dia kan hanya motivasi, fabrikasi ini kata-kata kalimat. Tapi kalau inspirator itu dia tidak perlu mengatakan apa yang dia lakukan, tapi sudah menginspirasi. Nah, Pak Malik itu bagi saya terutama, dan saya kira juga bagi dosen-dosen yang lain, itu adalah inspiring teachers. Apa yang menarik bagi saya, beliau tidak textbook oriented, tapi beliau menggugah mahasiswanya untuk baca buku. Dan ketika ketika mahasiswa itu punya bacaan yang banyak, dia appreciate pada mahasiswanya itu. Dan ketika saya pada akhirnya punya momentum untuk ikut kuliah beliau, maka itu saya manfaatkan dan luar biasa beliau itu. Ketika saya kutip buku itu, beliau memberikan reinforcement ya, penguatan untuk menunjukkan betapa beliau sangat senang kepada mahasiswa yang punya buku, membaca, dan beliau selalu bawa jurnal, bawa buku. Itulah kemudian
saya tertarik, apalagi kita sebagai dosen ya. Meskipun sekarang ini kan terjadi disruption yang luar biasa, orang kemudian meninggalkan apa namanya yang hard copy, tapi yang saya khawatirkan itu dijadikan sekedar alasan ya untuk tidak baca buku gitu loh. Dan sampai hari ini saya masih baca buku, masih berburu dengan buku, apalagi sekarang diusahakan tiap hari. Ya, berburunya nggak tiap hari sih, jadi duitnya gitu loh. Jadi kalau ada dapat apa gitu saya sisihkan untuk beli buku. Dan untuk buku-buku yang langka ya, saya misalnya mencari bukunya siapa itu tadi, Hamengkubuwono IX, Tahta untuk Rakyat, karena saya ingin nulis soal demokrasi, soal oposisi. Setelah saya lihat di perpus saya nggak ada, saya ke marketplace, saya dapat buku itu. Iya, di online itu banyak sekali, sehingga termasuk buku-buku tentang Muhammad, ini sebagian tentang Muhammadiyah ini. Buku tentang Muhammadiyah lumayan lengkap. Nah, ketika saya mencari terbitan lama, termasuk ini, ini yang saya cari kemana-mana, buku ini, bukunya Pak Amir Hamzah, tahu? Oh iya Pak Amir Hamzah. Ya, ini skripsi loh ini. Iya. Skripsinya luar biasa. Saya dulu waktu saya di PDKM ya, Pusat Dokumentasi Kajian Al-Islam dan Muhammadiyah, buku ini ada. Nah, ketika saya menulis tentang, nanti saya tunjukkan hasil apa yang saya tulis itu. Saya ingat buku ini, saya cari kemana-mana, dan alhamdulillah saya dapat dari putranya, Pak Tunggul di Sungosari. Ini bagus buku ini, Pembaharuan Pendidikan dan Pengajaran Islam. Saya harap Suara Muhammadiyah bisa menerbitkan, karena ini kayak data, bahkan ini skripsi loh. Skripsi, dan sampai sekarang ini masih bagus untuk kita baca. Dan masih ada beberapa buku lain yang saya peroleh dari marketplace, supaya pengetahuan saya tentang Muhammadiyah. Karya Prof. Samsul yang terbaru apa? Oh ada, nanti saya tunjukkan ya. Silahkan. Nah, ini saya biasanya baca kadang-kadang di sini Pak Habib gitu loh. Kadang-kadang saya nulis di sini. Kadang-kadang di belakang di kafe yang saya sebut The Solitary Cafe ya. Nah, ini buku saya yang terbaru, The Idea of Progress ya. Jadi gagasan kemajuan. Ini hasil riset saya. Judul lengkapnya Makna dan Implikasi Islam Berkemajuan Muhammadiyah. Jadi dalam sesibuk kayak apapun, saya biasanya menyempatkan diri membaca, menyempatkan diri menulis. Yang dikirim ke saya itu ditulis di tempat tenis ya? Oh ya, di tenis, bahkan ketika nemani Pak Rektor wisuda dan masih saya baca, masih nulis. Iya, dan saya kadang-kadang nulis tergantung mood ya. Kadang-kadang di note HP, kadang-kadang saya tulis tangan gitu ya. Dan sebagian nanti jadi artikel di jurnal bereputasi nasional maupun internasional. Catatan traveling itu menarik ya untuk dibukukan. Oh iya, itu sudah 400-an. Sudah kemana-mana, New Zealand, Australia. Iya gitu. Catatan-catatan di mana ada di sana. Jadi gini ya, prinsipnya begini, ada banyak peristiwa yang kita jalani tiap hari, tapi itu kan lewat begitu saja. Betul. Lewat begitu saja. Dan tidak bisa diceritakan sama orang. Nah kita sebenarnya, orang lain itu penting. Betul. Peristiwa yang kita jalani itu, bahkan minum kopi sekalipun, itu memberi momentum kepada kita untuk melakukan refleksi. Dan dalam hal ini, Prof, saya itu tahu kenapa saya sampai Amerika, sampai Italia, sampai Australia. Hanya terinspirasi oleh apa ya? Dulu ada drama tradisional di Banjar, namanya Janger. Namanya Bali, tapi bahasanya Jawa. Dan di situ disebutkan ada lakonnya kerajaan Rum. Romawi. Iya, saya nggak ngerti Romawi waktu kecil. Akhirnya saya bisa ke sana. Akhirnya sampai juga ke Roma. Tahun berapa itu? Tahun 2007 saya ke Roma. Luar biasa. 2007 ke Roma. Terus mimpi tentang Cina. Kerajaan Cina. Waktu itu saya nonton drama senang sekali karena beda lagi kostumnya tentang kerajaan Cina. Akhirnya sampai juga di sana. Ke Cina, dan itu Cina tidak dua kali ya. Jadi itu unik. Makanya maksud saya hubungannya dengan tadi catatan-catatan luar negeri harus dibuka.
Jangan-jangan inspirasi cucu kita. Betul. Dan sekarang ini ekosistem kepenulisan jauh lebih dahsyat, loh. Betul. Jadi kita bisa nulis anywhere, anytime. Saja. Beda, saya ingin menunjukkan satu buku ya. Ini versi terjemahannya. Ini menarik buku ini. Ini ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Zadul Ma'ad. Dan saya masih punya beberapa bukunya Ibnu Qayyim yang lain. Tapi yang menarik perhatian saya adalah bagaimana buku ini hadir. Ini buku ini hadir ketika dia dalam keadaan safar, pepergian dari Damaskus ke Haji. Dan dia nggak bawa apapun. Iya, dari Damaskus. Nggak ada mesin ketik. Betul. Dia ke Haji. Dan pasti. Dan dia tidak bawa sumber apapun, hanya ingatan aja dalam keadaan sulit. Tapi kemudian dia menulis buku Zadul Ma'ad berjilid-jilid. Dan ini buku sejarah, tetapi bab-babnya itu sistematika fikih gitu loh. Tapi kemudian dia di bab Tohara, bab apa itu dikaitkan dengan sejarah. Nah, poin yang saya mau kemukakan, seorang Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kondisi apapun bisa nulis, bisa tulisan. Nah, sementara seharusnya kita sekarang ini lebih canggih lagi, resourcesnya melimpah, bahkan dia dengan ini aja kita bisa menelusur berbagai macam sumber. Dan bahkan bukan hanya menulis, bisa mencari gambar. Tidak, saya ingin menunjukkan lagi. Ini misalnya Ibnu Arabi ya, kalau nggak salah. Ibnu Arabi ya. Saya dapat buku aslinya dari teman. Wow. Iya, ini Ibnu Arabi. Ini kitab Futuhat Al-Makkiyah. Ini berjilid-jilid juga. Versi terjemahannya baru sampai 5. Ini aslinya? Iya. Ini bagaimana dia menulis? Ini juga dalam perjalanan dari Mursyia kalau nggak salah, Islam Andalusia ke Mekah. Lebih jauh dari itu tadi. Kalau ini kan Damaskus ya. Ini lebih jauh. Tapi dia kemudian bisa menulis Futuhat Al-Makkiyah. Jadi dia ingin mencoba mengungkap ini buku tentang tasawuf ya. Dan itu tapi poinnya adalah bukan sekedar isinya, produktivitas untuk menulis dalam keadaan apapun dia menulis dan menghasilkan karya yang luar biasa. Sekali lagi ini yang unik, Bro. Jadi sebenarnya kemampuan menulis itu juga karena kemampuan bahasa. Betul. Iya. Jenengan kan bahasa Arab Inggris oke, jadi membaca buku bahasa Inggris juga luar biasa itu. Iya, lebih suka bahasa Inggris saya sebenarnya kalau mau membaca itu. Tapi yang listen learn dari buku ini Ibnu Arabi itu dalam kondisi sesulit apapun dia bisa menghasilkan satu karya yang monumental, Al-Futuhat Al-Makkiyah. Dan itu ditulis. Ya seharusnya begitu. Nah, ini yang zaman kayak kita ini melimpah, tapi kemudian kita justru dimanjakan, tidak mereproduksi dari hasil tulisan itu. Nah, kayak gitu. Itu pelajarannya. Iya, seperti itu. Kesimpulannya. Nah, karena itu saya berupaya untuk menjaga kebiasaan tradisi itu dengan menulis yang ringan-ringan. Saya sebut dengan cahar ya, catatan itu bisa harian. Dibukukan. Saya kira ya. Cuman catatan harian saya itu kan saya kasih frame dengan teori, dengan buku, dengan ini. Bukan hanya ya, lalu sebagian saya bentuk artikel populer, saya kirim ke Kompas, Jawa Pos, Republika. Sebagian sudah saya bukukan gitu, tapi kayak yang catatan harian belum ya. Nyaris saya bukukan, kemudian juga dimuat di artikel di jurnal. Mungkin dengan begitu ya alhamdulillah guru besarnya relatif lebih cepat. Tapi sekali lagi gini ya, saya dapat pelajaran dari Pak Malik gitu, nulis itu. Jadi dia bilang, simple. Dia bilang, menulis itu, tulislah apa yang kamu tahu. Jangan menulis apa yang tidak kamu tahu. Jangan mengarang. Jangan mengarang. Yang kedua, beliau bilang, menulis itu dimulai dari satu kata. Maka temukan satu kata itu, kemudian nanti berlanjut menjadi kalimat, menjadi paragraf dan seterusnya. Nah, masalahnya menemukan satu kata, kemudian kita teruskan menjadi satu kalimat, ini juga problem bagi. Padahal itu sebenarnya sekarang ini inspirasi untuk menulis
melimpah. Termasuk didorong oleh kopi kan. Jadi Kopi kayak lagi yang balik. kopi lagi gitu loh, kopi, filosofi kopi. Bukan hanya inspirasi tapi kekuatan. Iya, kopi itu memberi efek Tahan. gairah, betul itu. Seperti itu kira-kira Pak Habib itu. Makasih, Jadi, Prof. Samsul. iya. Saya kira udah banyak hal yang kita simpulkan bahwa menulis itu wajib bagi siapapun. Betul, tapi juga harus ditopang oleh bacaan yang banyak. Iya, gitu loh. pasti. Perpustakaannya kayak Iya, gitu. ini saya cicil mulai dari S1 dan seterusnya. Tapi menurut jenengan ya, saran untuk mahasiswa sekarang itu sebaiknya gimana? Supaya ada manfaatnya ini. Ya mahasiswa ya tergantung dia itu mau jadi apa kan begitu. Kalau dia mau jadi ilmuwan ya menjadi akademik. Iya, karena sekarang ini kan macam-macam ya orientasinya, jadi ke entrepreneur, jadi startup, jadi YouTuber, segala macam itu. Tapi saya kira mau jadi apapun itu menurut saya harus punya bacaan ya. Bacaan ya, baik bacaan secara teoritik dalam bentuk buku, jurnal maupun bacaan secara empirik. Jadi kepekaan sebenarnya itu. Dan menurut saya kampus harus melatih itu, memberi motivasi itu. Dan saya kira Pak Habib punya cara ngajar yang baik lah. Jadi diprovokasi, diprovok itu ya, diprovok itu nanti kemudian kelas itu menjadi itu. Bukan sekedar transmisi, transfer, bukan. Tapi transformasi. Kadang-kadang lebih banyak provokasi. Diprovok mahasiswa itu gitu loh, seperti itu. Baiklah, terima kasih Prof. Samsul. Ya. Ini perpustakaan yang luar biasa. Iya, makasih atas kunjungannya, luar biasa. Iya, saya senang sekali. Iya, penting juga, tidak hanya kopi Pak Habib, olahraga. Olahraga juga, saya punya hobi tenis gitu loh. Kita ngomong tentang olahraga khusus. Iya, tenis itu juga sekarang. Lain kali. Iya. Saya kebetulan suka olahraga juga. Nah, itu dia. Ya, jadi nanti kita olahraga, olah rasa, olah jiwa, dan itu penting kita lakukan. Terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam luar biasa. Luar biasa.